Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar mengenai cara membuat CRUD yang sederhana di Laravel 11 dengan memanfaatkan fitur root resource gitu. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar ya, di sini saya sudah punya satu sampel hasil akhirnya gitu ya dari CRUD ini gitu. Jadi di sini tuh ada tabel yang menampilkan data yang sudah kita simpan di database gitu kan. Habis itu ada tampilan untuk menambahkan datanya juga gitu kan, untuk create-nya. Habis itu di sini kita punya edit untuk mengedit data yang sudah ada, dan juga tombol remove untuk menghapus atau delete lah data yang sudah ada gitu. Nah, di sini juga ada fitur pagination-nya gitu. Nah, jadi kalau misalkan di sini saya setting untuk 5 data aja ditampilin dalam satu page atau pagination ini. Nah, buat yang pengen websitenya sama kayak gini, di sini saya sudah pakai template gitu ya, template dashboard yang sudah dibikin sama orang, saya lupa lagi namanya. Gitu. Nah, jadi di sini sudah ada sidebarnya, gitu kan, bisa dikecilin sidebarnya, ada drop down untuk user menunya, mode dark juga light mode, gitu kan. Nah, buat teman-teman yang pengen sama gitu kan websitenya, kan untuk website ini sudah saya upload di GitHub gitu ya. Kalian bisa akses repositorinya di GitHub profile saya, yaitu Astrat. Ada di repository dengan nama tutorial CRUD. Oke, untuk pertama-tama kita buka terminal dulu gitu ya. Kalian buka terminal kalian, terserah terminalnya apa aja. Di sini saya menggunakan terminal Westrum gitu ya. Nah, di sini saya sudah menjalankan server Laravel ya, dan juga server .js-nya gitu. Jadi buat teman-teman yang sudah clone Git repository saya, langsung install saja package-package yang diperlukan, habis itu running servernya gitu. Nah, untuk membuat CRUD ini, pertama kita bakal bikin modelnya dulu nih. Nah, karena website ini tuh tujuannya untuk portfolio gitu ya. Nah, biasanya di portfolio ini kan ada project gitu ya. Jadi section yang menampilkan project-project yang kita bikin gitu. Nah, jadi kita bakal bikin deh CRUD bagian untuk section project gitu. Nah, di sini pertama-tama kita bikin dulu nih modelnya dulu gitu. Nah, di sini kita bisa membuat model, make model, project gitu dengan strip m. Nah, perintah ini tuh yaitu php artisan make.2 model project strip m. Nah, ini tuh perintah untuk membuat model gitu loh. Model. Nah, di sini kita bakal bikin model dengan nama project. Nah, terus fungsi dari strip m ini untuk membuat file migrationnya juga gitu. Jadi nggak bikin modelnya doang, jadi kita bikin file migrationnya juga gitu. Nah, kita jalanin perintahnya. Nah, di sini model bla 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 atau lokasi filenya di mana, created successfully, berarti kita sudah berhasil membuat model dan juga file migrationnya gitu. Nah, setelah kita bikin modelnya, kita buka VS Code atau text editor pilihan kalian. Di sini saya menggunakan VS Codium, sama aja kayak VS Code gitu. Nah, setelah itu teman-teman buka file modelnya tadi tuh, ada di project. Nah, di sini kita udah punya file projectnya kan, kita udah cek. Habis itu kita cek di database migration, di sini ada create project table gitu. Nah, kita bakal setting dulu nih tabel untuk project ini. Nah, biasanya di project itu ada pertama yang pastinya namanya, berarti kita di sini pakai string kutip 2 name untuk nama projectnya. Habis itu kita bikin apa lagi ya, deskripsi gitu ya. Berarti kita di sini pakai teks karena deskripsi bisa panjang gitu ya. Di sini kita pakai teks description. Nah, habis itu kita bakal bikin lagi apa ya, gambarnya. Di sini kita pakai string lagi. Di sini kutip 2 image. Nah, kenapa kita pakai string untuk image? Karena nanti yang kita simpan di database itu bukan si gambarnya, melainkan nama filenya aja gitu. Jadi kita nggak perlu nyimpen file gambarnya tuh.
Ya kita cuma nyimpen si nama filenya aja gitu. Teman-teman save. Habis itu kalian buka lagi terminalnya. Kita jalankan lagi nih perintah php artisan migrate gitu. Nah, running migration lagi dijalanin. Oke, done. Kalau misalkan nggak ada error apapun berarti sudah berjalan, berhasil gitu. Nah, kita sudah masukin datanya nih di sini. Nah, teman-teman bisa cek di database klien kalian gitu. Di sini saya pakai Laragon, jadi database kliennya itu adalah Heidi SQL gitu. Ya, bentar lagi dibuka. Oke, kita connect. Kita coba cek di file ini. Oke, kita coba cek ya. Di sini pasti ada. Nah, ada projects gitu. Nah, di sini sudah terbuat file projectnya, tabel projectnya maksud saya. Nah, di sini ada ID, name, description, image. Di sini ada created at atau updated at. Itu kalau kalian nggak tahu itu dari ini fungsi timestamps gitu. Nah, setelah kita mengedit file migration dan juga memigrate datanya ke database kita bakal ke file model, yaitu ada di app models project.php gitu. Nah, di sini kita bakal tambahin baris baru nih. Yaitu pertama kita bikin protected field label. Di sini sama dengan kurung kotak. Oke, di sini jangan lupa kasih titik koma ya. Nah, ini tuh buat apa sih si protected field label ini? Nah, variable field label ini itu fungsinya untuk milih field apa yang bisa diisi sama user gitu. Jadi nggak mungkin dong kita sebagai ambil contoh, kita buka lagi deh file migration nanti. Nah, kita nggak mungkin bikin ID bakal diinput sama user. Nah, satu-satunya hal yang bakal user isi itu cuman ada name, description, sama image gitu. Oke, jadi kita balik lagi ke itu ya. Sini kita taruh name, koma, kutip lagi description, koma, di situ image-nya gitu. Kita taruh koma di sini. Oke, kita save. Nah, kalau misalkan kita cek di sini nih, nah sama tuh. Protected field label, di sini ada name, kategori, icon path atau si image-nya itulah. Tuh. Oke. Setelah kita edit file modelnya, kita bakal bikin controllernya sekarang. Nah, sebenarnya sebut di awal tadi kita bakal make root resource gitu, atau controller resource atau resource controller gitu. Nah, di sini saya ada buka webnya gitu. Nah, di sini kalian bisa buka di dokumentasi Laravel ya, di situ ya, di bagian controllers, di resource controllers. Nah, jadi apa sih bedanya resource controller dengan controller biasa gitu kan? Nah, jadi sebenarnya nggak ada bedanya gitu, cuman kalau resource controller ini tuh fitur dari Laravel yang di generate itu root untuk create-nya, untuk update-nya, untuk destroy atau delete-nya, dan juga untuk view atau si index ini biasanya kalau kita bikin manual gitu. Nah, jadi ya benefit yang kita dapat itu kita nggak perlu bikin banyak root lagi gitu. Jadi kita tinggal ketik satu baris aja gitu ya. Nah, sebagai contohnya ada nih di sini nih. Tuh. root.2.2 resource nama rootnya, habis itu si controllernya gitu ya. Jadi kita nggak perlu bikin satu-satu lagi nih. Misalkan root get URL-nya slash projects gitu, terus project controller pakai metode yang index gitu, terus itu bikin yang lain lagi untuk create-nya kayak gitu. Nah, jadi kalau di sini kalau kita pakai resource itu pakai .2.2 resource ini atau root resource, kita nggak perlu bikin manual gitu. Nah, di sini ada beberapa list nih apa yang dihandle sama resource controller gitu. Nah, pertama tuh ada untuk si nampilin halaman atau read-nya gitu ya. Jadi untuk nampilin datanya gitu kan. Sini ada ada URL-nya nih /photos gitu. Index, terus nama rootnya itu photos.index gitu. Di sini juga ada untuk yang create, di sini ada yang untuk store atau masukin datanya. Terus ada yang untuk get atau show nih. Berarti maksudnya tuh nampilin detailnya gitu. Terus di sini ada untuk editnya juga. Habis itu ada untuk update-nya, ini kayak API-nya gitu lah. Habis itu
ada delete. Nah, oke. Setelah kita review nih mengenai resource controller gitu kan. Nah, di sini ada perintahnya nih untuk bikin resource controller. Nah, di sini teman-teman bisa copy aja perintahnya, yaitu php artisan make .2 controller, nama controllernya min resource itu. Oke. Jadi teman-teman buka terminalnya lagi. Lalu kita ketik perintahnya tadi, php artisan make controller. Di sini saya bakal masukin ke dalam folder admin gitu ya. Admin project controller min resource. Enter. Nah, nanti bakal dibikin ini si controller resource controller ini. Nah, teman-teman bisa langsung buka aja. Ada di app http controller. Habis itu kalau di saya ini di dalam folder admin, cuma kalau kalian nggak di folder admin nggak apa-apa. Terus buka tadi nama file controllernya. Nah, di sini bisa dilihat kalau di sini tuh ada beberapa method atau function sudah dibikin sama perintah tadi gitu kan. Jadi di sini ada banyak tuh, ada index, create, store, show, edit, update, dan juga destroy. Nah, sama kayak yang tadi. Jadi total ada 7 method atau function. Kita balik lagi nih, kita ke webnya. Nah, maksud saya ke sini, salah. Nah, habis itu kita bakal bikin rootnya. Oke, jadi kalian buka di folder roots, habis itu di web.php. Nah, di sini saya udah bikin grup nih gitu ya, root grupnya gitu. Jadi saya nggak perlu bikin namanya satu-satu gitu. Di sini kita bakal tambahin yang baru di sini. Kita tinggal tambahin di sini resource, nah, kurung di sini nama itunya projects ya. Ya, kita masukin si controller ini, project controller tab. Oke, class itu titik koma, jangan lupa. Nah, pastiin kalian sudah di import ya, atau di use si controllernya. Nih ada di sini kalau yang saya pilih yang bawah dulu biar gampang. Nah, gitu. Oke, setelah kita nambahin rootnya nih, baru nih kan di root/projects gitu ya berarti nanti. Nah, kita bisa lihat nih root yang sudah dibikin sama si root resource ini. Nah, kita clear dulu. Teman-teman bisa jalanin perintah php artisan root .2 list. Sini bakal muncul nih apa aja root yang di-generate dari si root resource ini. Nah, tadi kan kita bikinnya cuma satu ya. Nah, di sini tuh hasilnya banyak tuh. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, tuh jadi total ada kita punya 7 root tambahan gitu. Yaitu ada admin projects.index ini nama rootnya, ini si URL-nya atau URI-nya, habis di sini controllernya gitu kan. Sama di sini tuh metodenya atau actionnya. Oke, kita udah ngeliat di sini berarti sudah aman kalau misalkan muncul semua ya gitu. Nah, di sini kenapa bisa ada di admin/projects, karena seperti saya bilang tadi, saya masukin rootnya di dalam grup gitu ya, dengan prefix admin gitu. Jadi nanti dia di /admin baru ke projects gitu. Oke. Setelah kita konfirmasi adanya root ini, nah teman-teman bisa langsung buka aja file controller yang sudah kita bikin tadi gitu ya. Yaitu di project controller nih, ada di dalam folder app, http, controller, dan juga admin gitu. Nah, di sini kita bakal edit method indexnya dulu nih, atau function indexnya. Di sini kita bakal pengennya nampilin data gitu kan. Nah, tapi kita pertama ini dulu aja deh. Kita tampilin halamannya dulu aja gitu. Kita return view, kita aksesnya di admin.projects.index gitu. Ini nggak bakal work karena kita belum bikin si view-nya dulu nih. Nah, kita ke folder resource, views. Nah, kalau saya masukin ke dalam folder admin. Nah, di sini kita bikin folder baru, namanya projects. Nah, projects di dalamnya ada file index.read.php. Nah, di sini kita bisa copy aja nih, kita dari sini. Nah, kita copy dari file skills ya, paste. Nah, di
Di sini kita bisa edit dulu nih beberapa hal yang ada di sini. Tapi kita coba cek dulu apakah sudah work. Oh belum, saya lupa masukin si ini konten di sidebar. Jadi kalian bisa, kalau misalkan pakai Git repo yang sama saya ya, websitenya, kalian bisa akses folder di views, components, sidebar, dan juga content.blade.php. Nah, sini kita bakal nambahin link baru nih, atau kita copy itunya. Nah, di sini kita kasih nama projects. Nah, di sini kita rootnya tadi projects.index. Di sini projects.index juga, ini sebagai indikator kalau aktif si webnya. Oke. Nah, kita bisa juga edit iconnya dengan ganti si slot ini ya, child element dari si slot ini, cuman kita bakal ganti nanti dulu ya. Kita cek projects apakah work. Oke, ini work ya, tapi ini ada yang error, yaitu undefined variable skills. Kita coba buka lagi di projects ini. Oke, jadi di sini ada, ini. Jadi ini kita komen dulu aja biar enggak ganggu. Ini kita komen juga. Nah, kita coba cek lagi apakah tertampil sekarang. Lama juga. Wah. Iya juga ya. Oke, berarti kita nggak bisa pakai yang ini. Ini kita komen semuanya. Yang ini juga kita komen. Oke. Harusnya bisa sekarang. Masih nggak bisa ya? Bentar. Ini ada yang error nih. Bentar ya. Kita bakal kelamaan kalau kayak gini, kita langsung kita hapus dulu aja. Nanti kita tinggal copy lagi di file yang satunya. Harusnya bisa. Pagination-nya belum. Ya lupa. Oke, nah di sini ada no data gitu. Oke, kita bisa balikin lagi buat yang tadi ya. Search. Nah, ini juga kita komen. Harusnya masih work juga sekarang. Oke, masih work juga. Nah, kita bakal edit dulu nih si tampilan ini supaya bisa jadi yang projects. Nah, kita bakal ganti yang ini dulu nih, si headernya. Jadi projects. Oke. Di sini create new project. Nah, project doang. Pakai plural. Habis itu kita edit tabelnya. Tadi kan kita ada beberapa project name, dan di sini kita ganti jadi description. Nanti kita gambarnya bakal desain tabel kurang lebih bakal mirip kayak yang ini. Jadi gambarnya ada di sebelah si namanya gitu. Oke, udah kita edit, kita ganti si iconnya dulu nih. Nah, kita bakal pakai icon dari hero icon. Kalian buka hero icon, cari di sini. Nah, kita cari apa ya kalau project ya, iconnya yang bagus. Kita pakai icon apa ya, ini aja deh code-nya. Nah, kita copy SVG-nya. Copy. Oke, copy. Nah, sudah di copy. Kita tinggal paste aja. Paste. Hapus ini ekstranya. Bring size 6. Oke, dah. Oke, kita bisa teman-teman bisa cek di webnya. Oke, ikonnya ada keganti. Gitu. Nah, setelah itu kita balik lagi nih ke file index.blade.php-nya. Kita harus edit beberapa hal lagi nih. Di sini seperti rootnya. Nanti dari skill jadi projects. Habis itu kita coba search aja ya, skill. Itu nggak perlu, nanti kita bisa ganti nanti. Oke, kayaknya udah nih. Nah, jadi harusnya ini kalau misalkan kita lihat, nah di kiri bawah kalian bisa lihat
ini bakal ngeredirect ke halaman admin project script gitu. Oke, jadi kurang lebih udah selesai lah ya. Kita tinggal edit yang ini lagi. Jadi 100 juga biar agak panjang. Oke, harusnya udah agak panjang, nanti kita bisa cek lagi. Oke, nah setelah kita edit file indexnya ini, kita balik lagi ke controller. Oke, nah jadi controller ini udah benar nih nampilin halamannya. Nah, kita bakal mulai nampilin si datanya sekarang. Nah, jadi pertama kita bakal bikin garis baru di atasnya ya. Terus bikin variabel namanya projects. Kita kasih nama project saja. Itu kita ambil project .2 latest gitu. Nah, ini kalian import dulu si modelnya nih. Jadi project ini tuh ngambil dari model di sini, use app models project gitu. Nah, sini kita bakal kasih titik koma dulu biar merah. Terus di sini paginate 5 gitu. Nah, jadi apa sih maksudnya dari variabel project ini? Nah, variabel project ini tuh bakal nyimpen data yang kita ambil dari database gitu kan. Di sini ada project, yaitu berarti modalnya. Terus latest. Nah, latest ini maksudnya tuh kita ngambil data terbaru yang ada di database-nya gitu. Terus itu ada function paginate gitu. Nah, jadi kita bakal kayak dibagi si data yang kita ambil itu jadi satu halaman cuma nampilin 5 doang gitu. Nah, nanti kita bakal masukin lagi lah gitu. Nah, setelah kita ambil datanya gitu kan, kita bakal kirim nih ke view-nya dengan cara kita di dalam function view tambahin koma, itu compact titik 2 nama si variabelnya nih. Nama variabelnya kita kasih project gitu. Nah, jadi compact ini tuh fungsinya kayak ngebungkus si konten atau data atau value dari variabel yang ada di sini, yaitu value variabel project, terus dibawa ke view-nya gitu. Jadi nanti kita bakal bisa ambil di view-nya atau di blade template-nya gitu. Nanti kita bakal uraikan datanya di sana gitu. Nah, setelah kita compact si datanya ini, kita hilangin dulu nih si titik 2 titik komanya gitu. Nah, kita kasih lagi di sini width gitu kan, width ini singkatan dari integer ya. Habis itu request set input page 1, terus geser ke kanan lagi min 1, geser ke kanan lagi kali 5 gitu. Nah, kita bakal pindahin ke bawah aja nih biar nggak terlalu ke kanan. Oke, jadi fungsinya apa sih? Nah, jadi ini tuh nambahin data lagi nih ke view-nya gitu. Nah, di sini kita ada integer ya. Nah, di sini tuh ada request. Jadi ketika user melakukan request atau browser melakukan request itu, kita bakal cari nih input dengan nama page gitu atau halaman gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di bagian skills ini, ketika kita melakukan pindah halaman nih, nah di sini bakal muncul nih page 2. Nah, ini tuh bakal jadi kayak kursor atau penanda biar si pagination ini nampilin data di halaman yang benar gitu. Jadi ini perlu untuk pagination ini gitu. Oke, setelah kita bikin ini harusnya sudah work nih untuk bagian read gitu. Nah, kita bakal balik lagi ke file indexnya gitu ya. Nah, kita bisa uncomment ini sekarang. Ini juga bisa uncomment juga. Nah, di sini kita ganti si skills jadi projects. Nah, kenapa projects? Karena kalau kita balik lagi ke file controller nih, nah kita compact projects. Nah, kita ngirim variabel dengan nama projects pakai S nih. Nah, kita balik lagi nih ke si template-nya lagi, blade template-nya. Nah, teman-teman bisa tinggal ganti aja nih variabel skill ini jadi project gitu. Nah, di sini kita bisa ganti lagi nih, kita select aja, terus kita multi kursor gitu ya.
jadi project gitu, nggak pakai S karena ini datanya sudah diuraikan gitu. Oke, mostly sudah ada semua. Nah, jadi untuk nampilin si fieldnya ini atau ngambil, kan datanya udah kita uraikan, kita pengen ngambil namanya gitu misalnya. Di sini kita tinggal project terus min panah gitu kan, strip panah name gitu atau nama fieldnya gitu. Nah, di sini ada yang masih kategori. Nah, kita ganti jadi description gitu. Nah, setelah itu udah deh gitu. Oh, namanya ini nih, icon path masih beda, ini kita ganti jadi image. Image-nya pakai S atau enggak ya? Kita coba cek di modelnya. Mana modelnya? Di sini modelnya. Image-nya oke, enggak pakai S. Oke, harusnya udah benar. Kita tinggal uncomment lagi yang ini. Kita ganti yang ke sini jadi project. Nah, gitu. Oke, mesti udah gitu. Nah, untuk bikin si tombol delete-nya ini, kita bisa lihat nih di sini nih. Di sini ada, kita harus pakai form gitu. Jadi mau gak mau kita harus pakai form kalau mau bikin fungsi delete dengan desain seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan pengen ada di tabelnya, kita harus pakai form lagi gitu. Nah, kita pakai form, habis itu di action-nya kita arahin ke rootnya nih, ke rootnya yaitu admin.skill. Nah, salah nih, harusnya bukan skill, melainkan projects gitu. Ganti jadi admin.projects.destroy. Habis itu di sini ada kita ngasih data juga ke root itu. Jadi ini kayak yang tadi kita kalau misalkan render view, kita kan pakai compact nih untuk ngirim datanya. Ini kita kebalikannya, kita ngirim data dari view ke rootnya nih, atau jadi ke controllernya gitu. Nah, jadi kita mengisi parameter gitu. Nah, kita bakal bikin ini dulu nih. Balik lagi kita ke controller, kita coba tes di project itu apakah ada error. Oke, nggak ada, berarti codingan kita udah benar gitu. Tapi karena nggak ada data aja, jadi makanya tampilannya seperti ini gitu. Nah, selanjutnya kita bakal bikin halaman untuk create-nya nih. Nah, kita bakal edit dulu si kontrolnya di function atau method create gitu. Nah, kita oke. Di sini kita tinggal return aja langsung. Return view. Nah, nama ininya kita admin.projects.create gitu, .create. Oke, udah gini aja untuk yang create gitu. Karena si metode create ini tujuannya kita cuma pengen nampilin datanya nampilin halamannya doang gitu, bukan sama fungsi-fungsinya gitu. Nah, kita tinggal bikin aja file baru di folder projects yang ada di views ya, dengan nama create.blade.php. Nah, setelah itu kita tinggal copy lagi aja nih di folder create-nya. Sini. Oke. Kita bakal edit nanti dulu. Kita coba tes dulu nih. Apakah muncul? Oke, sudah muncul. Nah, kita edit lagi nih untuk file ini. Nah, kita di sini ganti dulu rootnya jadi project, gitu ya. Ini kita ganti jadi project juga. Habis itu apalagi yang perlu kita ganti nih? Oke, ini juga ganti jadi projects. Nah, ini nih formnya nih yang perlu kita edit. Nah, kita ganti juga jadi projects. Nah, di sini udah ada semua. Nah, ini teman-teman kalau misalkan nanti bikin CRUD, jangan lupa masukin encryption type-nya itu multipart form data gitu. Habis itu jangan lupa masukin syntax spesial ini yaitu @csrf gitu supaya work. Nah, kita bakal edit si form ini sekarang. Nah, sini kita punya name, kategori, dan skill icon. Kita bakal ganti semuanya gitu ya. Kita ganti untuk yang name ini, kita jadi ya bisa sama si name juga. Name, habis itu ya yang kita perlu kita ganti ini. Kita ganti jadi input description. Kita copy, tarik paste di sini, description. Nah, di sini kan karena description itu bisa panjang, kita ganti sekarang. Jadi jangan pakai
komponen input yang udah saya bikin sebelumnya. Kita pakai text area aja gitu. Oke, tampilannya agak beda nih, gak apa-apa. Kita tinggal ini aja. Oke, ini kalau text area, nah dia bukan self closing element. Kita copy CSS yang ada di folder components, form, dan juga input.blade.php. Kita copy aja nih yang ini. Nah, copy yang ini, kembali ke sini, input description. Nah, udah nih, biarin aja beda line. Nah, oke, udah ada di sini ya. Oke, tapi width-nya nih masih ke ini. Oke. Oh, ini jangan replace. Kita tambahin baru. Nah, di sini. Oke, shift. Nah, itu nih areanya. Mantap. Bisa diketik juga. Oke, kita ganti name-nya jadi description sesuai dengan nama field yang kita bikin di modelnya ya. Kita ganti juga jadi description. Enggak, untuk auto update kita nggak perlu. Oke, type text-nya juga nggak perlu karena text area nggak punya type lah selain text. Habis itu udah. Nah, ini kita ganti dari name jadi description. Ini untuk display error message-nya nanti kalau ada error gitu. Nah, di sini ada untuk si image-nya ini. Kita ganti labelnya jadi project preview gitu. Terus name-nya kita ganti ke sesuai dengan yang ada di model, yaitu image. Nah, kita file formatnya kurang lebih sama, kecuali SVG kita nggak perlu. Kita nggak pakai SVG untuk image besar. Terus ukuran image-nya 2 MB cukup lah harusnya. Oke, harusnya ini udah semuanya ya. Nah, kita edit si tampilannya, kita coba cek. Oke, nah ini tampilannya udah benar nih, udah ada description, bisa ngetik banyak di sini, ada untuk upload image, ada untuk nama projectnya. Nah, ini kita belum bisa nambahin data baru karena kita belum edit controller store-nya nih untuk nyimpen datanya. Nah, kita bakal edit di sini si method store ini gitu. Kita edit nih sekarang. Nah, kita pertama-tama butuh validasinya gitu. Jadi kita untuk bikin validasinya kita bisa panggil variable request. Variable request itu dari mana? Itu dari parameter yang ada di store ini. Nah, ini dari parameter ini. Request validate. Terus kurung kotak gitu ya. Kurung lengkung dan kurung kotak gitu. Ini bentuknya array. Name gitu kan. Jadi kan kita ada punya field name. Habis itu ada kita gini dulu. Nah, kita duplikat. Nah, di sini ada description. Nah, kita punya field description. Habis itu image. Nah, kita tinggal masukin rules-nya nih atau aturan-aturan untuk tiap kolom ini. Nah, di sini kita bisa bikin required gitu. Jadi ini wajib diisi. Kita mau kasih maksimal panjangnya 100 ya. Terus kata untuk deskripsinya kita bikin required aja, nggak usah kasih maksimal. Habis itu ada image-nya. Nah, image-nya ini yang agak beda gitu aturannya. Jadi kita bikin required dulu nih pertamanya. Habis itu image, jadi filenya ini harus berupa image. Habis itu ada mimes. Nah, mimes ini tuh untuk memfilter tipe file image apa aja yang kita bolehin gitu. Nah, yang pertama kita bolehin JPEG, JPG, dan juga PNG. Nah, itu aja. Kita kasih max. Nah, max ini tuh maksudnya maksimal ukuran filenya gitu. Nah, kita kan pengennya di 2 MB. Berarti kalau dalam kilobyte itu 2048. Nah, 2048 ini tuh sama dengan 2 MB kalau di MB. Jadi 2048 itu satuan KB ya. Gitu. Oke, udah. Sini ada merah, kita kasih titik koma dulu nih. Nah, udah kita bikin validasinya, kita tinggal bikin variabel baru lagi nih, namanya input, untuk masukin semua file itu ke dalam satu variabel gitu. Di sini kita panggil variabel request terus all. Nah, itu kita ambil semua
data dari requestnya gitu. Nah, setelah itu kita harus mindahin si image-nya dulu nih, karena image-nya kan tadinya ada di PC user. Nah, kita harus pindahin dulu ke PC server kita gitu. Nah, jadi kita dengan bikin kondisi if statement gitu kan, variable image, kita bikin variable baru namanya image. Habis itu isinya itu request panah row, habis itu file. Nah, dalamnya itu nama fieldnya nih, yang kita targetin yaitu field image gitu. Nah, setelah itu kita kurung awal, kita bikin variabel namanya destination path, yaitu kita bakal taruh gambarnya di folder image /project. Nah, ini aja gitu ya. Di situ kita bikin variabel lagi namanya image name. Nah, ini tuh untuk mengenerate nama filenya gitu kan. Jadi kita nama filenya harus unik nih. Nah, supaya unik kita bakal make yang namanya function date gitu. Jadi sesuai tanggal gitu. Formatnya kita pakai Y MD H besar I S gitu. Oh, kasih kutip. Nah, jangan lupa. Habis itu titik. Sini ada titiknya. Sini. Nah, kita nggak pakai ini. Nah, kita tinggal variable image. Nah, terus get client original extension. Jadi ini tuh maksudnya apa sih gitu. Nah, jadi kita bakal kayak mengenerate nama filenya gitu kan, supaya unik, dengan cara kita pakai function date gitu. Jadi sesuai tanggal dan juga jam, menit, juga detik gitu. Jadi itu minim dah pokoknya resiko untuk dapetin nama file yang sama gitu. Nah, jadi hasil akhirnya itu nanti bakal seperti ini. Teman-teman bisa lihat kalau misalkan di Git repo itu ada di public image. Nah, di sini hasilnya bakal jadi seperti ini gitu. Nah, jadi ada tahunnya, ada bulannya, habis itu ada harinya, ada jamnya, habis itu menitnya sama detiknya gitu. Ini bakal unik itu namanya, nggak bakal mungkin sama. Nah, setelah kita bikin variabel image name ini, kita tinggal pindahin nih si gambarnya gitu. Jadi kita panggil variabel image-nya, terus kita kasih function move atau pindahin ke destination path atau lokasi file yang kita pengen dengan nama image name ini gitu. Jadi kita simpannya dalam variabel supaya gampang dibaca nih, kan lebih readable kalau kayak gini. Nah, setelah udah gitu, kita tinggal masukin perubahan yang udah kita lakuin ke request kita gitu, request usernya gitu. Nah, jadi kita select dulu nih di si inputnya gitu kan, terus kita targetin index yang image-nya dengan nama index, kita override nih si isinya jadi pakai yang image name gitu. Nah, oke, udah selesai untuk mindahin filenya. Kita tinggal kita tinggal masukin datanya ke database kita gitu, dengan cara kita panggil si model kita gitu kan, model _2 create. Nah, itu masukin variabel input gitu. Nah, begitu nanti data-data yang atau request yang dikirimkan oleh browser atau user bakal disimpan ke database gitu. Nah, setelah itu kita tinggal return redirect, kita pindahin user ke halaman lain gitu, ke halaman awal yaitu halaman indeksnya. Kita root si admin .projects .index. Nah, dengan kita bakal passing lagi nih data with gitu kan, with dengan kode sukses. Di sini ada message nya gitu. Nah, message nya ini kita bakal project created successfully. Oke, harusnya cukup. Oke. Nah, kita bakal coba nih tes sekarang untuk ini. Nah, kita bakal refresh dulu, jaga-jaga kan.
Udah, kita masukin nama project misalkan portfolio. Ada descriptionnya kita ini web portfolio saya bikin kemarin. Kita masukin gambarnya kita ambil random aja deh, kita nggak pakai yang ini aja yang sekarang. Oke, kita screenshot. Oke, kita cari gambarnya ada di picture, screenshot. Oke, udah keselect nih filenya nih, ukurannya 105 KB. Nah, berarti nggak melebihi maksimum kita, yaitu 2 MB. Kita coba submit. Oke, udah tersubmit nih si filenya gitu. Tapi ini ada yang salah nih. Kenapa nih salah? Kita coba cek ya. Coba inspect elemen dulu nih. Kita cek apakah path-nya salah. Oh iya, path-nya belum kita edit. Kita balik lagi ke build template indexnya ya. Nah, dan kita target pindahin filenya tuh ke image projects, baru nama filenya. Coba cek sekarang apakah ada. Oke, ada. Nah, ini gambarnya agak kecil ya, karena kita nggak bikin gede. Kita ubah dulu deh, jadi kita kasih width-nya 16. Habis itu kita kasih objek aspek 16:9. Harusnya sih work. Nah ya, oke, work. Kita ilangin roundednya, jadi kita tinggal jadi MD. Nah, gambarnya masih agak terlalu kecil sih, ke 60 coba. Nah, dah. Ini untuk deskripsinya ini agak terlalu tebel ya. Nah, nanti kalau deskripsinya apa namanya, panjang, nanti jadi kegedean. Nanti jadi font medium. Di sini kita pakai teks ukuran medium aja. Jadi harusnya ganti. Nggak ganti. Kenapa nih? Oh, salah edit. Ini harusnya font medium. Oke, udah ganti. Nah, ini udah ada gambarnya, ada si apa namanya, deskripsinya udah muncul gitu kan, datanya udah muncul lah gitu. Nah, sekarang kita coba bikin fungsi remove-nya nih. Nah, kita balik lagi ke VS Code, kita ke controllernya lagi. Nah, kita cari yang destroy. Nah, destroy ini kita ilangin komennya ya. Kita tinggal ketik nih lagi, yaitu pertama kita ganti dulu nih parameternya kita ganti jadi project gitu ya. Tipe datanya pakai model project dengan nama filenya project, nama variabel project. Nah, kita panggil si variabelnya ini atau parameternya project, strip min arrow, tinggal delete. Nah, udah sesimpel itu. Kita terus tinggal redirect gitu kan. Kita pindahin ke halaman index lagi gitu kan, root admin projects index. Nah, kita passing data lagi pakai with. Nah, with kode sukses, terus pesannya project deleted successfully. Oke. Oh, titik komanya kita lupa. Oke, sip. Titik komanya jangan lupa. Nah, setelah gitu kita coba sekarang kita tes untuk delete. Kita refresh dulu, terus kita delete. Apakah work? Oke, work. Datanya udah hilang ya. Oke. Nah, kita tinggal bikin yang update nih. Sebelum itu kita tambahin dulu datanya. Kita tambahin lagi. Kita tambahin tutorial code aja. Namanya
asal aja ketiknya kita. Oke, ini udah kepanjangan banget nih. Kita browse, masukin image yang tadi, udah gitu kita submit. Oke, waduh ini agak error kayaknya. Bentar aja kita cuekin aja. Oke, di sini kita tinggal bikin halaman editnya. Gimana sih cara bikin halaman editnya? Kita pertama bakal bikin controller dulu aja deh. Nah, kita edit dulu nih untuk yang method edit gitu. Nah, method edit ini gampang, kita nggak perlu ribet-ribet gitu. Pertama kita hilangin dulu dokumennya, kita ini ganti dulu nih jadi project. Jadi kita ganti parameternya jadi variable project juga. Nah, sini kita tuh udah tinggal return view. Di sini admin.projects.edit. Nah, kita bakal bikin halaman editnya nih. Nah, kita bikin controllernya dulu. Nah, di sini tinggal masukin, kita compact variable project gitu. Nah, jadi karena kan kita butuh datanya nih untuk data mana yang kita mau edit gitu. Jadi method atau function edit ini tuh fungsinya ntar cuma buat nampilin halaman editnya doang gitu. Di sini kita juga passing data dari projectnya ini. Setelah itu kita bakal bikin logic untuk update datanya nih. Nah, dari sini pakai yang update gitu, kita update. Sebelum itu kita edit lagi seperti biasa untuk parameter. Kita ganti di sini jadi project. Di sini variabelnya jadi project. Nah, oke. Setelah itu kita tinggal hapus komennya. Nah, kurang lebih itu sama untuk ini tuh. Kita bakal ambil aja copy nih untuk yang create. Karena konsepnya kan dasarnya sama gitu kan. Bedanya kita cuma mengganti data, bukan nambah data baru gitu. Kita paste. Nah, kita harus ada yang diedit beberapa nih gitu. Jadi pertama yang harus kita edit itu adalah si image-nya nih kita bakal ilangin gitu, si required-nya ini. Oke, jadi image-nya kalau misalkan dihapus tidak masalah gitu, jadi ntar image-nya nggak ada doang gitu. Nah, setelah kita ini kita cek karena di sini ada logiknya. Oke, nah kita bakal nambahin logic untuk kalau semisal image-nya kita ilangin gitu, kita nggak upload image lagi gitu, kita bakal unset gitu kan. Salah. Benar unset ini kita ambil variabel input terus salah ini. Nah, ini terus image gitu. Jadi semisal nggak ada file image gitu kan, ini kita hapus aja deh. Nah, semisal nanti kita nggak upload image nih di form image-nya, nanti bakal ke statement else-nya nih. Jadi ini bakal di unset atau dihilangin si value dari image-nya gitu, dari formnya gitu, yang bakal dikirim ke backend. Nah, ini juga kita ganti karena kita mau update data, bukan mau create atau nambah data baru gitu. Nah, caranya gimana? Kita tinggal panggil variable project. Habis itu kita pakai function update. Nah, kita tinggal masukin variable inputnya. Oke. Ini titik koma lupa nih. Nah, udah beres, kita tinggal ganti nih pesannya dari created jadi updated. Oke. Udah, untuk update itu sesimpel itu. Jadi kita tinggal copy logic yang ada di untuk nambah data baru ini, untuk create-nya kita tinggal pindahin ke update-nya gitu, dengan beberapa perubahan gitu. Nah, seharusnya sekarang kita udah bisa akses halaman edit. Tuh. View admin projects edit not found. Oh ya, kita belum bikin view-nya, lupa. Oke, jadi kita ke folder project lagi nih. Kita bikin file baru namanya edit.blade.php. Nah, seperti biasa kita copy aja yang udah ada gitu. Salah, kita copy make yang ada di create gitu. Nah, di create kita masukin. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk perubahannya itu kita kasih value defaultnya untuk edit gitu. Jadi kita refresh. Nah, kan harusnya di sini ada saya pengennya tuh ada si nama
project yang kita edit gitu kan. Kalau misalkan kayak gini kan kita nggak tahu nih apa yang kita ini lagi ngedit atau nambah data. Kalau misalkan kita nggak ngeliat URL-nya, kita nggak bakal tahu gitu kita kalau lagi ngedit gitu. Nah maka dari itu kita bakal kasih value defaultnya gitu. Nah cara ngasih value-nya gimana? Nah kita bisa cek di skills nih. Nah kita bisa lihat ada di sini. Nah tuh kita tinggal pakai attribute value, terus kita ambil dari datanya itu tadi gitu. Nah kita coba implementasikan di sini ya. Kita coba untuk yang name dulu gitu. Kita kasih value, attribute value, habis itu nah double bracket kurawal. Di sini kita kasih panggil variabel project sih. Untuk apa? Tadi karena tadi kalau kita balik lagi nih ke controllernya, di bagian function edit, nah ini edit, nah kita bisa ngecek nih di sini nih, kita ngirim variabel namanya project. Project doang nih, nggak pakai s. Kita hilangin s-nya. Sini name, kita select name-nya. Itu kita tinggal copy aja yang ini, kita copy, kita taruh di sini lagi, kita ganti ini jadi description. Itu udah, untuk yang gambar nggak perlu gitu. Oke udah. Nah kita perlu update lagi nih untuk si actionnya, kita ganti jadi admin projects edit gitu kan, ini buat edit. Nah setelah itu kita harus tambahin nih method ini jadi put gitu, untuk update data. Nah kalau misalkan teman-teman lihat di sini nih, nah untuk edit, nah untuk yang update nih, dengan yang update yang ini nih, nah metode itu harus put atau patch gitu. Kita pakai metodenya put gitu. Nah kita pakai csrf gitu. Oke kita coba cek lagi gitu. Missing required parameter for admin projects edit. Oh ada error. Oh ini nih, kita harus nambahin parameter yang diperlukan. Berarti kita kasih project ID. Nah kita oper ID-nya gitu kan, karena di sini kita perlu si ID-nya. Nah ini atau oke udah, kita coba refresh lagi. Description-nya nggak work nih, kayaknya salah nih, ada yang salah. Description. Oke, jadi ternyata errornya tuh kita salah menempatkannya gitu. Jadi untuk text area itu nggak ada attribute value, melainkan untuk kita ngasih default value-nya kita taruh di dalamnya nih sebagai child element gitu. Kita tinggal masukin aja di sini project description gitu. Agak aneh juga ya, ternyata beda. Oke, ini value default udah ada gitu kan. Kita coba ganti dari tutorial code jadi tutorial code 2. Kita coba edit ini juga. Nah, kita coba ganti gambarnya. Jadi gambar apa ya? Ini coba nih. Saya nggak tahu itu gambar apa. Oke, class object. Oke. Oh, ada yang salah. Apa tuh? Kenapa nih salah? The put method is not supported for admin projects 2 edit seperti method get and head. Cukup aneh juga ya, kenapa? Oh gini, oke. Jadi errornya tuh tadi kita karena salah di sini. Jadi ini bukan edit, harusnya update. Oke, maaf ya. Oke, kita tunggu refresh. Oke, kita masukin upload image lagi. Terus ini, terus kita coba submit. Harusnya bisa sekarang. Oke, nah ada keganti nih gambar, judul atau nama projectnya dan juga deskripsinya. Dan deskripsinya nggak keganti sih. Muncul juga notifnya gitu. Nah, kita coba tambah lagi nih. Misalkan tutorial OOP. Nih. Lorem ipsum dollar sheet amet apa aja lah. Kita coba masukin tugas OP coba nih. Gak tahu nih gambar apaan. Ya, jadi udah work. Kita coba
delete salah satunya. Nah ini coba kita delete. Oke, udah work gitu. Oke, jadi mungkin itu aja ya untuk CRUD ini, karena kita udah ada read-nya nih, tampilin datanya. Habis itu udah ada create-nya, udah ada edit-nya, udah ada remove-nya. Cukup sekian ya video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.